terima kasih kepada semua pihak yang hadir, terutama rekan-rekan legislatif. Hari ini kita akan membahas rancangan Undang-Undang Penanganan Sampah Berbasis Komunitas atau RUU PSBK. Sebagaimana kita ketahui, perilaku membuang sampah sembarangan telah menjadi isu yang berulang. Dampaknya mencakup banjir, polusi, air, bahkan krisis kesehatan. Kami mengajukan regulasi ini untuk mengatasi masalah tersebut dan membutuhkan masukan dari pihak legislatif. Terima kasih Menteri Rofi. Kami dari legislatif memahami urgensi ini, namun sebelum memberikan keputusan, kami ingin mendengar detail rancangan yang ada depan. Permasalahan utama yang kita hadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Data menunjukkan bahwa 60% sampah rumah tangga di perkotaan tidak dikelola dengan baik. Seringkali berakhir di saluran sungai ataupun air. Kami mengusulkan regulasi berikut. Pasal 1. Setiap warga wajib memilah sampah menjadi organik, anorganik, darah itu dengan rumah tangga. Pasal 2. Pemerintah daerah wajib menyediakan tempat sampah terpilah di lokasi strategis dan membangun bank sampah di setiap kecamatan. Selain itu, ada pasal 3. Masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda mulai dari 500.000 hingga 2 juta serta hukuman pidana untuk pelanggaran berat. Kami juga mengusulkan pendekatan berbasis komunikasi. Pasal 4, RT atau RW wajib membentuk Satgas Peduli Lingkungan untuk pengawasan. Pasal 5, program edukasi wajib dilakukan selama 3 bulan pertama penerapan pidana. Ini usulan yang baik, tetapi saya ingin bertanya tentang pengawasan. Bagaimana memastikan Satgas Kebersihan Lingkungan benar-benar efektif? Kami akan memberikan pelatihan khusus kepada anggota Satgas serta bekerja sama dengan pemerintahan daerah untuk pengawasan. Saya setuju dengan regulasi ini, tetapi bagaimana dengan masyarakat di daerah terpencil? Apakah mereka akan memiliki akses ke fasilitas seperti tong sampah? Kami akan melibatkan program bantuan alat sederhana seperti komposter rumah tangga untuk masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. Saya ingin memastikan regulasi ini tidak hanya menghukum, bagaimana dengan insentif bagi masyarakat yang berkontribusi aktif? Itu tidak bagus. Kamu bisa menambahkan pasal yang diberikan kebajikan kepada RT dan atau komunitas yang berhasil mengelola sampah dengan baik. Saya juga ingin mengerti masalah edukasi. Edukasi ini tidak boleh hanya formal, tetapi juga harus melibatkan pendekatan langsung seperti kawan di pasar atau rumah ibadah. Masukan mereka sangat masuk akal. Sinte, bagaimana jika kita tambahkan insentif dan tingkatkan kampanye edukasi? Itu bisa dimasukkan ke dalam revisi RUU. Saya rasa tim kita setuju. Saya setuju. Mungkin kita bisa menambahkan pasal 6 untuk insentif dan pasal 7 untuk kampanye edukasi massal. Baiklah, setelah mempertimbangkan masukan dari kedua pihak, kami sepakat untuk mendukung RUU ini dengan beberapa revisi, termasuk insentif dan kampanye edukasi. Terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa ini adalah langkah awal yang baik untuk membangun kesadaran lingkungan di masyarakat. Terima kasih atas dukungan dan masukan dari rekan-rekan legislatif. Saya yakin dengan regulasi ini kita bisa menciptakan perubahan nyata bagi lingkungan kita. Dengan kolaborasi legislatif dan eksekutif, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik. Mari kita mulai perubahan ini sekarang. Pasal 1. Setiap warga wajib memilah sampah menjadi organik, anorganik, dan residu di tingkat rumah tangga. Pasal 2. Pemerintah daerah wajib menyediakan tempat sampah terpilah di lokasi strategis dan membangun bank sampah di setiap kecamatan. Pasal 3. Masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda mulai dari 500.000 hingga 2 juta rupiah, serta hukuman pidana untuk pelanggaran berat. Pasal 4. RT atau RW wajib membentuk Satgas Kebersihan Lingkungan untuk pengawasan. Pasal 5. Program edukasi wajib dilakukan selama 3 bulan pertama penerapan undang-undang. Mungkin itu pasal-pasal yang kita gunakan untuk menghadapi permasalahan di lingkungan ini.
Setuju?